Dihapusi wong habis turun ya. Merintis lagi dari nol lagi. Merintis lagi dari nol. Istri saya kan ngomong gini. Ini yang saya ingat-ingat emang. Lek sampean saiki berhenti, berarti sampean kalah. Tapi lek sampean terus, mungkin suatu saat ada kesempatan sampean menang. Itu yang jadi. Kalau saya berhenti dulu, saya mau beli bakso aja nggak kuat, Mas. Terus terang. Beli nasi goreng aja nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rahmat Basuki, umur 41 tahun, domisili di Semboro, Jember. Dan ini istri saya di Kanjarsari, Ningrum, domisili juga di Semboro, Kabupaten Jember. Usaha kita bergerak di bidang pertebuan, khususnya di penanaman tebu. Dan juga ada usaha di bidang properti, khususnya di kos-kosan. Ada di wilayah Mojokerto, Jember, juga di Bali. Itu alternatif kita selain di pertebuan, Mas. Terus CV kita, CV Berkah Mojopahit. Dan nama Berkah Mojopahit ini mungkin ada ceritanya dan ada sejarahnya. Filosofinya itu ya lebih detail yang ahli warisnya ini. Ya, kebetulan kita awal usahanya mungkin dari Mojokerto sampai di Bali. Jadi Mojopahit ini kelihatannya di keluarga kita itu tidak asing. Ada ikatan tersendiri. Ada ikatan dan ada kasarannya kayak garis keturunan lah mungkin ya, pakai garis keturunan. Jadi kelihatan kayak kata-kata Mojopahit itu tidak asing. Dari semua apa yang kita alami itu hampir mirip lah, hampir mirip-mirip dengan sejarah kerajaan Majapahit. Tuh. Jadi dari situ kita terinspirasi untuk membuat CV kita bernama CV Berkah Mojopahit. Seperti itu awalnya. Kita berawal sejarah ini, Mas ya. Sejarah kita dulu itu kita kan 2000, sebelum 2005 kita kan posisi sebagai orang tukang tepar. Tukang tepar itu kasarannya tukang macul itulah. Tukang macul membuat jalannya truk yang mau masuk ke areal pertebuan. Itu posisi kita masih di sekitar tahun 2000-an lah. Kita masuk ke PG, saya masuk ke PG itu sekitar tahun 2000, 2001. Jadi selama 4 tahun, 5 tahun itu posisi saya sebagai tukang macul jalan itu. Terus pas posisi giling, kalau nggak giling ya nguli-nguli gitu, nguli di Surabaya, nguli di Semburuan sini juga itu. Pekerjaan sampingan lah, saya serabutan seadanya. Terus sampai dengan saya kenal dengan istri, ya alhamdulillah istri saya menerima saya padanya kan gitu. Jadi melihat saya itu bukan dari kacamata seorang Islam, dan kacamata Islam itu seorang iblis ibn ya. Jadi melihatnya seorang malaikat gitu loh. Jadi melihat seorang Adam itu bukan segumpal tanah gitu loh. Kalau iblis kan melihatnya segumpal tanah. Dari situ istri saya mungkin optimis dan melihat saya dulu itu ya gak percaya. Saya bisa seperti sekarang ini ya, awalnya itu istri pernah ngomong, ben karyawanmu akeh ya. Wah, tekon di dalane ya ngono. Wong saiki posisine macul apa tekon di dalane. Ya dari situ aku juga akhirnya ngomong iya ya tekon di dalane. Akal yang berbicara ya. Kok enggak iso deh. Tapi yo namanya feeling ya Mas ya. Kayak feeling itu enggak bisa dipungkiri. Kalau kita punya feeling somen karyawan akeh jadi wong gede. Ya sampai saya bilang ono dalane tekon ndi ya. Dari mulai pacaran ya gak pacaran hitungannya apa Islam ya, moro-moro nikah lah, ta'aruf moro-moro nikah kan Mas, langsung lamar langsung nikah. Caranya yo setelah nikah kan gitu. Setelah 3 hari kawin ya alhamdulillah kita dipanggil ning kantor kan gak dalane juga.
atase tukang macul kok moro dipanggil ning kantor. Ya jauh dari pemikiran saya. Ternyata di situ awalnya kita karir naik itu di situ. Setelah mungkin rezekinya kita nikah gitu Mas. Sampai dengan kita punya anak satu pertama itu pindah lagi posisi saya, lebih naik lagi. Sampai jadi kepala kantor, sampai jadi kalau sekarang itu namanya di WG itu Sinder. Sinder itu menguasai satu wilayah, cuma di lapangan. Nah, ilmu dari situ kita banyak sekali ilmu yang saya dapat di pertebuan. Yang saya aplikasikan seperti sekarang ini. Awalnya dari saya menjadi Sinder itu tadi. Akhirnya istri sampai tahun 2018 ya Bunda ya. Saya 2018 itu istri ngomong ke saya, kalau pengen punya pabrik, ya jangan jadi karyawan. Harus keluar jadi karyawan. Nggak pengen duit pabrik. Kalau nggak pengen duit pabrik, ya tetap jadi karyawan, tapi jadi karyawan terus. Ya itu yang menjadi motivasi saya. Salah satunya ya istri saya itu dulu pernah sih kita namanya usaha kan naik turun Mas. Kita jatuh bangun itu sudah biasa. Jadi saya mulai ngawali sewa itu di 2006 itu 0,150, enggak sampai 1 hektar, 0,150. Itu pun saya kerjakan sendiri. Saya bongkar sendiri jeruknya sampai jam 2 malam. Saya rawat sendiri, saya tanam sendiri, saya pupuk sendiri, saya kelendek sendiri, saya kerjakan sendiri. Tapi di situ banyak sekali ilmu, banyak sekali ilmunya. Kita akhirnya tahu bagaimana proses penanaman tebu yang kita kerjakan sendiri dengan tangan kita sendiri. Hasilnya pun juga 200% Mas. Di luar prediksi. Ya karena kita kerjakan sendiri, kita rawat sendiri, kita pupuk sendiri, semuanya kita kasihkan semuanya ke tebu. Akhirnya hasilnya maksimal, bisa 200% ya kan. Nah, dari situ kita naik 200%, kita mulai naik, kita sewa, dihapusi wong habis Mas, turun lagi. Dihapusi wong habis, turun ya. Merintis lagi dari nol lagi. Merintis lagi dari nol. Terus iya, istri saya kan ngomong gini. Ini yang saya ingat-ingat Mang. Lek sampean saiki berhenti, berarti sampean kalah. Tapi lek sampean terus, mungkin suatu saat ada kesempatan sampean menang. Itu yang jadi. Kalau saya berhenti dulu, saya mau beli bakso aja nggak kuat Mas, terus terang. Beli nasi goreng aja nggak kuat. Karena utang saya banyak, karena minus itu tadi. Jadi kita nanam tebu ya ndak semulus sekarang, nggak gampang lah. Naik turun. Kemarin pertama itu kita sewa kerjasama dengan teman, juga pas waktu hasilnya dibawa teman, pas waktu rugi kita yang nanggung. Itu sudah menjadi apa ya namanya, kayak bahasanya itu kayak pembelajaran kita lah, dari supaya jalan kita emang harus seperti itu mungkin ya. Pertama digembleng dulu dengan masalah, dengan rugi, dengan semuanya lah seperti itu. Tapi kita nggak putus asa. Karena saya sereknya di tebu, ya kita tetap berjuang di tebu sampai dengan kita menemukan titik hasil maksimal. Kita sampai bisa merasakan lah, saya rasakan hasilnya tebu itu berapa sih gitu. Hasilnya tebu akhirnya tahu, terus kita kembangkan lagi. Tapi kembali lagi Mas, posisi saya dulu kan sebagai seorang karyawan. Kalau karyawan mau mengembangkan tebu tidak bisa maksimal. Karena ada aturan di perusahaan, karyawan tidak boleh nanam tebu. Boleh atas nama istri atau keluarga kan gitu. Tapi kita kan terbentur dengan waktu. Mana harus ke kantor, mana harus tanggung jawab kita ke pabrik. Waktu kita habis, mulai pagi sampai sore kita di pabrik terus. Dan tidak ada waktu di kebun kita sendiri. Akhirnya pengen bagus ya harus milih salah satu. Tetap di pabrik sebagai seorang karyawan atau keluar dari pabrik sebagai seorang petani. Dengan resiko kita nggak bisa lagi kembali ke pabrik. Gitu. Dengan resiko kita nggak bisa jadi karyawan lagi. Yang saya tinggalkan kemarin itu jabatannya sih ya lumayan lah Pak. Lumayan tinggi. Gajinya pun juga lumayan besar. Banyak tunjangan-tunjangan karena kita bekerja 24 jam, banyak tunjangan di situ. Dan
dan itu harus saya tinggalkan gitu loh untuk menjadi seorang petani yang kasarnya ya harus melebihi seorang karyawan tadi. Hasilnya juga perhatiannya kan di karyawan kita terbentur, satu karena saya sering sakit, kedua perhatian saya di keluarga juga kurang. Jadi kadang ngobrol sama istri telepon gak mandek-mandek gitu loh mas. Jadi sama istri bingung, aja ngejak metu ate ngomong gak iso, ayo mas tuku goreng ini gak iso, sangke gak pedote telepon gitu loh. Sampai segitunya dulu pas waktu panen itu seperti itu. Tapi kan punyanya orang. Kalau sekarang kita sibuk ya punyanya sendiri kan, enak aja di situ. Awalnya seperti itu. Terus ya kita juga nggak bayangkan, nggak bisa membayangkan kita bisa sebesar ini, juga tidak bisa kita bayangkan. Cuma saya ikhtiar bekerja sebaik mungkin, itu aja. Kita merintis di pertebuan sebenarnya 2006. Cuma kita kan terbatas karena kita karyawan gitu loh. Jadi kita keluar, kita besarkan usaha pertebuan ini sampai dengan sekarang. Itu bisa sampai ratusan sampai ribuan hektar. Itu karena kita bisa fokus waktu saya fokuskan di pertebuan itu seperti itu. Jadi ya fokus di pencarian sewa, di penggarapannya gitu. Kita maksimalkan di situ gitu. Kalau awal kita 0,150 itu terus jadi tidak kita habiskan, hasilnya tidak kita habiskan, kita kembangkan di tambahan sewa lagi. 0,150 kita kembangkan jadi 0,350. 0,350 kita kembangkan jadi 1 hektar. Jadi 1 hektar terus 6 hektar itu. Jadi 6 hektar. 1 hektar itu jadi 6 hektar karena kita ada pinjam. Terus sekarang kita pinjam ada teman kita minjami modal. Kita minjam modal akhirnya jadi 6 hektar. Jadi tapi kita punya 1 hektar yang punya kita sendiri. Kita jadi 6 hektar, yang 5 hektar itu uang pinjaman, yang 1 hektar punya kita sendiri. Nah dari situ pas posisi pergulaan lagi kurang baik, pergulaan kita kurang baik, posisi kita masih baru, kita sewa dapat, akhirnya sewa di lokasi-lokasi yang kasarannya kayak Tegal itu, bukan sawah tapi Tegal. Tapi kita menangnya sewanya 2 tahun mas. Kita 1 tahun pertama itu rugi karena biayanya kita nanam besar. Terus pergulaan harganya kurang bersahabat. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa itu? 2007 2008 lah. Setelah itu 1 tahun saya puasa. Dalam artian puasa itu ya wis mau beli bakso ndak kuat karena uang kita kan untuk bayar utang itu mas. Bayar utang mengembalikan ke teman itu. Sampai dengan 6 bulan saya enggak salah itu. Jadi dapat gaji dari PG itu ya seblek langsung masuk. Istri sampai pengen makan bakso, ngenteni bayaran. Kadang wis bayaran duitnya mlebu ngono lho. Gak sido mangan maneh. Gak sido kak kumanan maneh, seperti itu. Sampai rinci itu jadi 1 tahun mas itu. Itu belanjanya itu 6 bulan. Jadi 1 bulan pertama awal gaji itu ya, kita dapat gaji itu kayak sabun, sampo itu diperinci sampai 2 bulan. Sampai 6 bulan ke depan. Itu perinci itu habisnya berapa. Sampai sabun, gula, beras itu diperinci semua. Jadi gaji 6 bulan bisa cukup untuk 1 tahun gitu loh Pak. Plus karo utangi barang gitu loh. Jadi piye carane ngakali. Ya sebendino makan terong iku karo bayem wis gak masalah. Sambal terong jangan bayem, wis. Ya kebetulan ibu mertua kan dulu jualan bayem sama terong Mas di mana itu di pasar. Jadi setiap pagi kalau turai teko pasar apa Mas? Turai misalnya terong ya terong. Sesuk terong mana ya gak apa-apa terong mana kan gitu. Anunya terong ya terong. Tapi ngenteni turane teko ibu mertua. Dulu masih ikut ibu mertua. Di Semboro juga. Nah, setelah itu kita kan tahun 2009 enggak 2010 itu kita tahun keduanya kan masih ada sewanya, cuma kita sudah bayar di awal. Jadi hutangnya kita tutup sudah kan, kita lunasi.
Akhirnya ini kan tinggal hasilnya karena murni, nggak bayar hutang saya. Hutangnya sudah saya tutup. Nah, pas tahun keduanya itu bagus-bagusnya harga gulanya bagus. Jadi harga gula pas tinggi-tinggi, kita ada rezeki itu nggak usah bayar hutang, akhirnya kan nggak kepotong. Jadi hasil itu murni unggul, nggak kepotong sewa. Nah itu yang saya kembangkan dari situ. Kembangkan terus sewa, jadi terus tambah jadi 10 hektar, terus nambah terus akhir 20 hektar mentok. Ya 20 hektar mentok itu namanya. 20 hektar mentok. Setelah itu kita gila nih tok, kita nggak bisa berkembang gitu loh. Saya di Semboro tok karena seniornya itu kita kan yang senior sudah banyak Mas. Pemain tebu yang senior yang ngajari saya itu kan mainnya di Semboro Jemberan semua. Jadi saya berpikir saya harus keluar dari Semboro, saya harus keluar dari Jember supaya saya bisa mengembangkan, luaskan. Kalau saya mentok 20 hektar, mentok 40 hektar sudah tidak bisa ngembang lagi itu. Hanya terbatas. Karena lahannya ya kita harus ngembangkan lagi, ya harus kasarannya ngambil punyanya senior saya. Masa saya kacang lupa kulitnya, katanya teman-teman itu, masa kacang lali kulit tirek. Jadi saya harus larinya ke Situbondo, ke Bondowoso, Banyuwangi, karena beliau-beliaunya itu senior saya kan tidak ada yang di sana, semuanya di Jemberan semua. Akhirnya saya lari ke sana. Lari ke sana pun tidak gampang itu, karena saya tidak punya kenalan, tidak punya orang, dan tidak punya kolega di sana. Saya nol botol berangkat bondo nekat ke sana. Cuma banyak yang ragu ya. Iya, banyak yang meragukan kita. Opo iso. Sampai senior juga meragukan saya. Opo iso sukses gitu. Akhirnya di situ Bondo itu kita ketemu sama teman saya yang dulu di pabrik sini, kasih jalan lah. Walaupun itu kita juga diapusi banyak di apa caranya? Ya namanya orang baru Mas ya. Di pertemuan itu ya kayak gitulah. Banyak penipu itu banyak. Jadi kita salah satunya ya sebagian ada yang ketipu juga. Tapi kita ada juga yang enggak ketipu, jadi 50-50 lah imbang. Tapi yang saya ambil itu ilmunya, terus kenal sama orang-orangnya itu. Setelah saya masuk ke Situbondo, akhirnya kan saya kenal sama orang-orang yang baik siapa, yang enggak baik siapa, yang saya tahu. Akhirnya itu saya kembangkan terus. Sampai kita masuk ke perusahaan daerah, kita masuk di PT-PT itu, kita masuk di perkebunan termasuk itu 2017 dari 40 hektar itu menjadi 180-an. 180 itu di Situbondo sama Banyuwangi semuanya itu. Ya di sana juga kita diragukan, memang kita awal memang semua meragukan kita gitu Mas. Nggak ada yang percaya, walaupun yang nyewakan itu nggak ada yang percaya. Sampai istri saya ini disuruh jualan bensin eceran nih Mas. Kan kita pertama mau ngontrak rumah. Oh iya Mbak, di sini enak kasih buat jualan bensin eceran kan pinggir jalan. Saya digitukan sama yang punya rumah. Walah sampai gak percaya nih. Yo macae kayak gini ki wis, macae. Jadi yo gak percaya nganune. Oh yang punya rumah ya gitu aja cuma tidak apa-apa wis. Tapi yang penting kita komitmennya, waktunya kita bayar ya kita bayar, bagaimanapun caranya ya kita misalkan janji. Emang saya biasa itu kalau janji sama orang, misalkan saya bisa hari Selasa, saya ngomongnya hari Jumat Mas. Seperti itu. Saya kan punya prinsip, ya prinsipnya orang Tionghoa saya pakai juga, karena kita banyak teman Tionghoa juga. Itu kan setiap dia janji, apalagi masalah uang ya, itu mesti kan nggak pernah meleset Mas. Itu yang diajarkan ke saya seperti itu. Karena kepercayaan seorang itu kan dari dia pinjem, kembalikannya itu tepat waktu. Kalau pinjem lagi nanti gampang udah. Yang penting itu ketepatan waktu itu. Makanya saya masuk, walaupun bayar sewa pun bisa, misalkan uangnya ini biasanya ada kita hari Selasa gitu ya, hari Rabu. Saya ngomong hari Jumat, saya adanya hari Jumat Pak. Kelihatannya jauh, 1 minggu lagi. Tapi
yang saya pikir bukan itunya, saya pikir kan ketepatan waktunya. Jadi kita janji hari Jumat, ternyata hari Selasa atau Rabu kita sudah punya uang, kita lunasi. Itu nilainya plusnya banyak Pak, plusnya gitu. Jadi orang yang sudah seperti itu yang saya rasakan sendiri. Apalagi khususnya orang kayak orang Tionghoa itu Mas ya, itu langsung percaya, walaupun kita nggak membayar pun tahun keduanya, itu dikasihkan ke kita Pak. Padahal kita nggak bayar. Saya belum uang Pak, saya belum punya uang, saya nanti kalau udah panen baru saya bisa bayarnya. Oh enggak apa-apa sudah, enggak usah bayar dulu, tunggu uangnya. Itu sangat percayanya. Tapi awalnya kita itu, kalau saya itu biasanya awal itu harus komitmen kita. Lebih baik janji hari apa adanya ya, omong apa adanya aja. Enggak usah ditambah-tambahi, enggak usah kayak kelihatan kayak orang kaya banyak uangnya, kayak hari Senin udah dibayar hari Selasa, mundur 1 hari itu sudah jadi catatan. Tapi kalau saya maju 1-2 hari juga menjadi catatan. Gitu. Saya kemarin yang di Licin itu seperti itu. Kayak di Licin itu kebetulan di Licin itu punyanya Gudang Garam Mas. Ya PT Gudang Garam. Tanahnya yang kita sewa. Salah satu yang dipercaya di sana itu kan kita ke Kediri, terus temuan, jadian harga, kita ada uang hari Rabu nggak salah itu. Hari Rabu kita ada uang. Kan ngumpulkan dulu hari Rabu. Cuma saya ngomongnya hari Jumat. Hari Jumat Pak, pokok lama. Ya biasanya kita hari itu Pak, gimana gitu saya ngomong. Ya sudah, hari Jumat tunggu. Hari Rabu ada, iya di Kediri. Hari Rabu kita ada dana, langsung kita masukkan. Dan itu nilai plusnya senang banget dia. Katanya Jumat Pak, kok Rabu sudah masuk? Ya kita sudah ada dana Pak, kita masukkan hari Rabunya ini. Daripada saya nanti mundur, mumpung ada dana, tapi khawatirnya saya kepakai untuk yang lain saya gitu kan. Lah, kan 1 tahun setiap tahun. Tahun berikutnya, waktunya perpanjang. Kita kan nggak tahu Mas, ke depannya ini kadang keuangan pabrik kan nggak tahu juga. Kadang kita muterkan di situ. Panen sudah panen, kadang belum terbayar kita. Ditagih sama pihak Licin itu kapan apa itu namanya pembayaran sudah habis, waktu pembayaran sudah habis kontraknya. Ya saya ngomong apa adanya, uang saya masih di pabrik Pak, saya belum bisa memastikan ini keluarnya kapan kan gitu. Kalau saya ngomong Senin, ternyata kan tidak tahu saya pabrik kapan keluarnya. Ya saya ngomong kalau ada uang ya sampai bisanya ada uang positifnya ya sampai akhir panen kita. Tapi kalau ada, ya kita bayar dulu. Ya sudah, tidak bayar tidak apa-apa sudah. Sampai akhir giling lah itu loh. Nilai plusnya di situ. Jadi sampai 1 tahun kita tidak bayar, sampai akhir kita baru punya uang. Itu bulan 11 ya salah ya. Bulan 11 itu baru kita bayar. Itu sangat percayanya dia. Tapi ya bulan 11 kita ada uang ya kita bayar emang. Tapi awalnya itu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan itu yang berat kan gitu Mas, itu harus komit dulu seperti itu ya, kita maunya seperti itu Mang. 2017 2018 dari 180 itu menjadi 3 sekian saya lupa ya, 2018. Terus 2019 dari 300 itu jadi 2019 itu 600 ya, 600, 2020 itu 800-an. 2021 hampir 1200 yang panen tahun ini. Sekarang kan 2022. Jadi kita kemarin nanam 1000 sekian. Panennya di tahun 2022. Kita semuanya ada sekitar 11 PG. Mulai dari Banyuwangi GG, Mboro, Jatiroto ada. Terus KBA ya. Terus Krebet, Candi, terus Wonolangan, Kedawung, terus Ringin Anom, sudah. Ringin Anom, Prajekan, Sebagus, kelas 11.
Jenis tebunya bervariasi mas, lihat lokasi dan lihat awal tanamnya kita sesuai bibitnya disesuaikan dengan lokasi. Jadi misalkan lokasinya itu berpasir apa itu jenis tebunya juga nggak sama dengan lokasi yang pegunungan. Sama pinggir laut itu cocoknya buat bibit apa? Biasanya bibitnya yang tebunya agak keras tapi kuat. Kalau yang di pegunungan itu tebu merah itu, tebu hitam itu Pak, PL itu. Penakaran ada, terus kita kalau kurang kita beli. Kalau kita sewa sama 100 itu, Mas, kan kita kan kerjasama dengan PT-PT ya gitu. Jadi satu PT itu rata-rata mesti di atas 100. Jadi pada saat kita tanam sewa 100 sekian hektar, itu yang sekian puluh hektar kita tanam khusus bibit. Nanti setelah 6 bulan dari bibit itu buat perluasan yang tanaman. Nanti kalau kurang baru minta teman-teman. Ya. Banyak kan yang penjual bibit banyak juga. Jadi kita buat planning itu misalkan ada jadi setiap satu lokasi ya itu satu PT kan 1 hektar itu bisa untuk tanam sekitar 10 hektar. Jadi kalau 1 hektar butuh 10 hektar. Gitu lah. Itu. Kalau enggak gitu kayaknya susah cari bibit untuk area yang sekian waktu. Jadi kita auto yang kan itu mesti bertahap Mas. Enggak 100 hektar itu langsung 100 itu enggak. Jadi areal itu kadang ya itu kan ada komoditi selain tebu pertama itu biasanya ada jagung, kadang ada cabai, kadang ada tela, kadang ada apa itu tanaman-tanaman liar itu yang sudah apa tua kayak kopi, kayak coklat itu kayak apa sengon itu Mas. Nah seperti itu area-area itu kan yang awal kita sewa itu yang kita buat bibit dulu. Jadi misalkan itu potensinya ada 100 hektar, oke. Berarti yang 10 hektar kita kerjakan dulu untuk tanami bibit. Yang lainnya yang kayak tanamannya lainnya itu pembersihan untuk pengelolaan tanahnya itu nunggu sambil nunggu bibitnya ini jadi sekitar 6 bulan. Jadi awal kita nambah 6 bulan untuk bibitan. Sisanya itu kita bareng nih semua. Jadi kita nggak kesulitan untuk bibit. Plus ya sama saya gitu. Jadi pembibitannya kita sewa 1 tahun tuh ya 1 tahun misalkan 10 hektar 1 hektar kita sewanya kan 1 tahun Mas. Biasanya 2 tahun sih kalau tanaman baru 2 tahun. 2 tahun yang 10 hektar kita sewa 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah. Yang 10 hektar 2 tahun setengah. Yang sisanya itu 2 tahun semua. Yang setengah itu untuk penanaman bibit tadi. Kalau nggak gitu, cari di Sembagus yang kalau nanam 10 hektar bibitan kan susah Pak. Itu banyak tempat terus apa itu carinya juga susah gitu loh. Kalau PT itu enak kumpul berapa ratus gitu. Pribadi Mas. Pribadi. Sama orang lain itu buat saya beban gitu loh. Jadi kan harus fight harus apa gitu. Kalau pribadi satu ini bahasa saya ngomong. Trauma kalau ya wes salah satunya itu. Masalahnya beban moral juga kalau ya, ada sih beberapa yang nitip-nitip tapi nggak skala kecil. Kita punya standar yang dari saudara-saudara harus bukan tak mau sih, kita menjaga aja. Jadi saya punya perhitungan maksimal 10%. Penanaman itu sampai panen kita 1 tahun. Kalau sama dapat uangnya 1,5 tahun. Uangnya kadang nyantel karena nggak tergantung situasi. Tergantung pabriknya juga tergantung situasinya. Nggak mesti. Kadang kalau lancar ya lancar terus aja. Tiap tahun nggak sama. Sama. Kalau dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin dengan tahun ini lebih enak tahun ini sih sebenarnya. Cuma tahun kemarin itu naiknya itu cepat. Jadi kayak awal itu standar biasa. Tapi setiap 2 minggu atau hampir ada yang 1 minggu sekali itu naik terus sampai dengan tutup giling itu naik terus Mas. Kalau sekarang itu kayaknya tetap
seragam. Sekarang itu semua PG seragam. Dan sekarang pengaturannya di holding. Jadi bapaknya satu. Bapaknya satu, jadi rego nggak bisa saingan. Kita nggak bisa lari ke sana itu kan dulu nyari pabrik yang harganya enak itu mana, itu kita yang kirimi suplai banyak di situ. Kalau sekarang kita ke Sembagus contohnya, itu harganya sama dengan kita ke Semboro, padahal jaraknya nggak sama. Misalkan contohnya dari Banyuwangi, itu kan enak yang jaraknya terdekat sekarang, karena harga sama, yang membedakan ongkos angkutannya. Jadi ongkos angkutannya makin murah, selisihnya hasilnya juga lebih banyak kan gitu, karena harga sama gitu sekarang. Yang membedakan cuma di Malang, kalau di Malang kan swasta. Kalau karyawan tetap, maksudnya tetap saudara-saudara yang sentral ya istilahnya, kan kita ada 2. Kalau yang sentral itu ada sekitar 20 orang, itu semuanya 95% saudara, karena kami punya pemikiran kita usaha dan kita hidup kan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang sekitar kita gitu. Makanya kami itu mikirnya gimana sih Mojopahit ini agar bermanfaat untuk semua anggota keluarga kita gitu. Jadi keluarga-keluarga yang kemarin masa corona ya, banyak yang ini kan nganggur, yang dilereni PHK dari kerjaannya. Bareng-bareng kita usaha bareng. Jadi lebih bukan karyawan sih, lebih kekeluargaan. Tapi kalau yang untuk yang di luar yang di lapangan banyak ya, 1000 lebih. Yang maksudnya tenaga harian itu yang bisa kita pakai per hari, tiap hari itu kan standarnya 20 orang. 20 kali 1.211. 2000-an. Ya, kan iya. Waktu ke bakso. Jadi terendahnya yang tadi itu Mas. Kita sampai nggak bisa beli apa-apa. Sampai iya, habis untuk bayar hutang itu. Itu saya kerja cuma musiman ya, 6 bulan kerja, 6 bulan nggak kerja. Jadi posisi saya kerja 6 bulan itu ya untuk bayar cicilan hutang itu tadi. Yang terendah itulah mungkin menurut saya, yang itu yang terendah. Kalau yang nggak bisa wes. Pokoknya pengiritan total nih. Full. Nggak bisa pegang apa-apa wes. Kalau ditanya gitu mungkin ya tahun ini ya tentunya, dan kita berharap juga untuk selanjutnya selalu lebih terus. Pokoknya kalau kita usaha, katanya Mas Ahmad itu ngomong ke saya, kalau kita usaha tujuan utamanya bukan cari untung, tapi bagaimana kita bermanfaat buat orang lain gitu. Seperti itu. Tahun kemarin itu pernah kejadian Mas, itu kita nggak dapat sewa sama sekali. Pernah. Tahun kemarin itu bisa pikirkan bukan saya, kalau saya sih masih cukup ya. Saya kasihan sama tenaga saya yang ribuan itu. Kalau kos-kosan saya sudah jalan, ini bisa dihidupi kita dari kos-kosan sudah ada. Terus sewa kita yang di Semboruan sini sudah cukup lah buat saya. Untuk makan, untuk depan sehari sudah cukup. Tapi yang saya pikirkan itu karyawan saya yang ribuan tadi, yang tiap hari gajinya itu UMR lah kasarannya 40.000 ya perharinya. Perharinya 40.000. Itu kan menggantungkan hidupnya, menggantungkan kehidupannya setiap hari itu ke kita. Kalau sampai saya tidak dapat sewa, mereka kan juga nganggur ribuan orang itu tadi. Saya tidak pernah tidak dapat sewa sama sekali. Sampai saya gini kan Mas, posisi kerja kayak gini kan panen. Tapi kita panen tahun depan kita tidak ada sewa, belum disewakan ke kita. Kan mereka panen ya ikut harian panen juga. Setiap hari itu tak suruh ndongo Mas, terus terang. Kumpul dulu. Ayo ndongo Pak, ndongo bareng-bareng. Mungkin salah satu doa dari kita dikabulkan oleh Allah. Iso untuk sewa maneh, sampean iso nyambut gawe maneh ya gitu. Nggih Pak, ngumpul pagi, doa dulu. Ayo ndongo kabeh wis. Sampai seperti itu. Pengennya saya dapat sewa bukan untuk saya, untuk mereka itu, supaya mereka itu kerja terus. Kalau sudah tidak kerja Pak, terus kerja apa mereka kan itu? Kalau balik lagi ke
misalkan cari kerja lagi harian juga nggak ada Pak. Sudah terbiasa hidup kerja di kita. Mau kerja ke orang lain sudah punya pekerja sendiri-sendiri kan gitu. Saya mikirnya gitu cuman. Kasihan ya. Sampai ibu Pak ngumpul dulu, doa dulu. Dongo. Aku pikir ada muga-muga tahun ini kita dapat sewa. Tadi sampai akhir bulan 10 Mas. Kita baru dapat sewa itu Mas. Bener Mas, tak sasak Mas. Walaupun itu menurut saya potensinya itu resikonya besar. Resikonya besar, untuk keuntungan itu besar. Karena apa? Terus tebu yang disewakan ke kita itu tebunya jelek Mas. Ini di bawahnya kelapa. Di bawah kelapanya itu udah, ya kelapa itu sekitar jarak 8 meter atau 5 meter itu, 8 meteran lah. 8 meter sampai 10 meter. Itu jaraknya kelapanya. Di bawahnya itu dikasih tebu kan kurang maksimal untuk tebu pun tidak bisa bagus karena di bawah naungan kelapa, sinar matahari tidak bisa masuk langsung. Hitungan saya iya sudah tidak masuk Pak, sudah tidak masuk penilaian saya, hitungan saya gitu loh. Keuntungan kayaknya kecil tapi ya itu tadi resikonya besar. Kita nggak mikir kita kan, kita mikir orang karyawan kita. Yang penting mereka bisa kerja dapat rezeki dari bisa makan melalui kita, dari Allah yang dilewatkan ke kita, ya sudah itu aja kita udah puas. Dan untuk hasilnya sampai sekarang pun saya nggak tahu. Sekarang kan masih belum panen, jadi ya wis kita ikhtiar wis pokoknya berusaha melakukan yang terbaik untuk nanti urusan rezeki hasilnya nanti wis pasrahan ini sekuasa gitu aja. Tujuan saya itu aja. Posisi saya karena perhitungan secara matematika ya, hitungan saya, hitungan manusia itu di situ hasilnya potensinya kecil Mas. Hasilnya jelas kecil, terus resikonya lebih besar karena resiko mati gak kena sinar matahari kan, kena naungan kelapa kayak gitu Mas. Itu seperti itu. Tapi wis tak terai wis, enggak apa-apa wis. Aku yang penting bisa menghidupi karyawanku sing sakmono iku. Wis balik modal ya alhamdulillah lah gitu saya. Apalagi lek dikasih lebihan untung ya tambah bonus itu. Itu aja. Sing tahun ini itu Mas. Ya itu lek terdekat kita ya pengennya mulai dari penanaman sampai dengan panen, sampai yang ngolah, sampai jadikan gula, sampai ke pemasaran. Ini rencana kita kan seperti itu. Mulai dari pupuknya, kita pupuk sampai perawatan kan. Itu mulai dari hulu sampai hilir kita kelola sendiri. Pengennya seperti itu. Yang menyerap tenaga kerja banyak kan di situ Mas. Dan di situ kan ini ya ada istilahnya masuk iso bahasa gitu ya, dari petani pengen punya produk sendiri pabrik punya produk kecil-kecilan, pengen punya pabrik kecil-kecilan kan mikirnya kok iso, tapi ya balik lagi kan kita punya istilahnya guru spiritual lah, guru agama, guru spiritual bahwasanya yang mengatakan kalau rezeki dari Allah. Coba diingat dulu sampean apa? Dulu sampean macul bayaranmu piro? Cuman 450.000 berarti. Terus sekarang kamu apa? Sewamu berapa? Hasilmu berapa? Apa ada yang nggak mungkin? Kan berarti ada yang kan mungkin juga. Jadi kita sekalipun seperti ini, kalau untuk yang pengennya ke depan seperti itu, ya insya Allah mungkin selama kita berusaha dan niat kita baik. Kos-kosan sama penginapan villa di Bali sama kos-kosan. Cuma itu kan alternatif kita kemarin posisi sewa itu lagi kurang baik. Sewa pertebuan kan nggak bisa kita enak terus gitu loh Mas. Kadang posisi kita nggak enak, kita nggak maksa. Kita beralih ke properti. Kita alihkan di sekitar 2015 itu kita alihkan di properti. Ya kebetulan kita dulu emang nggak pernah pulang Mas. Jadi itu kembali Rene mampir dulu anaknya wis turu budal mana ning Ngoro Mojokerto Mas. Sendiri seperti itu. Super nggak ada sih. Beberapa super kau no, tapi sendiri deh Mas. Gitu sampai jadi di sana. Iki sudah jalan, di Bali juga sudah jalan. Kalau di Bali ada 45 kamar, villanya 1. Kalau di Ngoro Mojokerto 100 kamar.
di Jember 11 kamar. Penyemangat sendiri itu, saya mikirnya, kalau saya nggak mikir uang, Mas, terus terang. Ya uang nomor 2. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Itu aja. Seberapa besar kita mau bermanfaat bagi orang sekitar kita. Kalau sampean pengen bermanfaat bagi keluarga, ya rezekinya sampean cukup untuk keluarga saja. Tapi kalau sampean pengen bermanfaat untuk orang banyak, ya otomatis Allah kasih lebih untuk mencukupi orang banyak tersebut. Seperti itu. Kalau saya mikirnya seperti itu. Jadi saya ndak bingung karena tujuan saya pengen mencukupi orang banyak. Otomatis sama yang kuasa, saya yakin itu pasti dikasih rezeki lebih untuk mencukupi mereka. Dan itu jalannya nanti dimudahkan sendiri. Dan itu tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran kita. Siapa sih Rahmat, siapa sih Ika? Dan itu bukan siapa-siapa gitu loh, Mas. Dibandingkan dengan saingan-saingan kita yang sudah punya nama sama-sama. Tokoh-tokoh, anggota dewan, pejabat semuanya. Itu kan sudah punya nama semua. Dengan kita orang biasa. Tapi ya namanya sudah ada garisnya, kita yang ngelola. Ya kena kita. Alhamdulillah ya kayak sewa itu ya mereka juga ngajukan, kita juga ngajukan proposal juga, sama-sama mengajukan. Tapi endingnya ke kita gitu loh. Dan itu yang tidak bisa saya jelaskan. Kenapa kok ke kita? Padahal kita juga tidak pakai apa-apa. Kita tulis ikhlas, saya membuat tender, ini saya ajukan gitu aja. Seperti itu. Jadi ada kayak kita kasarnya kayak dimudahkan lah. Urusan kita dimudahkan. Dengan niat kita, utamanya itu niat awal, kita niatnya itu apa. Tuh. Dan kita bermanfaat bagi orang lain sebanyak apa. Atau untuk orang lain, untuk sekitar saja, atau untuk orang lebih berapa ribu orang. Nanti urusannya sing kuasa sing nyukupno kan itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran dan menjadi pengalaman dan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Kalau kamu sebagai karyawan, bekerjalah dengan sebaik mungkin, karena rezeki itu pasti ngikutin. Kalau kita sebagai pengusaha, itu dari awal lah niatnya yang seperti disampaikan Mas Rahmat. Ya, terima kasih. Nama saya Rahmat Basuki. Rumah domisili saya di Semboro, Kabupaten Jember. CV kita Berkah Mojopahit. Dan ini istri saya, Ika Anjarsari Ningrum, domisili di Semboro, Jember juga. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.